Halo everyone, kembali lagi di video kali ini ya bersama Eyang Blangkon. Mumpung saya masih di tempatnya Eyang, jadi kita tanya-tanya lagi tuh sampai sampai paham ya. Nah, kemarin kan udah tanya yang motherboard tuh Eyang. Iya, Sekarang mau tanya kartu grafis deh. iya. Apanya? Semuanya. Pokoknya ngomong gitu ya. Iya. Baiklah, itu saya mulai dari awal aja ya. Iya, iya, Nah, iya. ini sebagai satu contoh kartu grafis ya. Ini, jadi kartu grafis itu dikenal dalam bahasa aslinya itu graphic card. Graphic Ya, card. kalau di Indonesia kan menjadi kartu grafis. Kartu grafis. Nah, itu secara internasional disebut juga video card. Ya, artinya Oh. kartu video. Ada juga yang menyebutnya display card. Display Ya, kartu card. tampilan. Hmm. Ya, kalau masyarakat umum menyebutnya VGA card. Ya, walaupun istilah VGA card itu salah kaprah juga akhirnya ya. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah menjadi bahasa umum, tidak masalah. Yang penting kita mengerti. Oh Nah, iya, iya. fungsinya, fungsinya kartu grafis ini adalah mengolah data-data digital yang berasal dari komputer. Komputer. Ya, biasanya itu hasil olahan dari CPU CPU. yang akhirnya disimpan ke memori utama, kemudian dikirim ke dia. Nah, oleh dia, data digital itulah yang mulai diolah menjadi data-data visual yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Jadi baik buruknya tampilan di monitor itu nanti sangat bergantung pada kartu grafis ini. Oh. Nah, sebelum jelas lebih jauh, saya jelaskan dulu bagian-bagiannya ya. Ya, Ini ya. saya bongkar dulu ini di sininya. Ya, saya bongkar dulu. Sebentar, sabar menunggu. Ya, bagaimana bagian dalamnya? Nah ini, untungnya ini yang di bautnya ini ada 4 ini cuma 2 ya. Makanya, nah ini adalah HSF-nya, heatsink and fan. Jadi ini pendinginnya dan ada kipasnya. Fungsinya adalah untuk mendinginkan prosesor grafis yang ada pada kartu grafis itu sendiri. Jadi ini fungsinya sebagai pendingin. Nah, kemudian yang di tengah ini mungkin kelihatan ya di situ ya, di tengah ini ada chip. Chip ini adalah pengolah grafis, prosesor grafis yang nanti dikenal dengan GPU ya. Ini ingat di sini ada CPU atau CPU, ada GPU. Kalau yang ini GPU, ini GPU, Graphic Processing Unit. Saya tuliskan lagi aja, Graphic Processing Unit. Nih. Nah, GPU inilah sebenarnya yang mengolah data dari komputer itu, data-data digital untuk ditampilkan di layar monitor. Pengolahnya sebetulnya ini di GPU ini. GPU ini disebut juga dengan nama VPU, VPU. Visual Graphic, ini ya, VPU. Nah, Visual Graphic, Visual Processing Unit, ya, ini Oh. visual. Nah, P-nya sama ya, Processing Unit. Itu nama lainnya. Tapi yang sering dipakai adalah GPU itu GPU. sendiri. Nah, kemudian yang ini nih saya tunjuk, ini adalah memori. Memori khusus untuk grafis ini. Dia disebut juga RAM. Tapi nanti nama lengkapnya agar berbeda dengan RAM yang ada di motherboard. Ini namanya VRAM. Yang singkatan dari video RAM. VRAM. Nah, kemudian di baliknya ini ada konektor-konektor ya. Di sini nanti ada konektor apa DVI, ada HDMI, ada DisplayPort. Kalau pada yang lama-lama itu ada yang namanya DSAP. Ya, yang Bisa. lama-lama. Itu fungsinya hanyalah untuk menjadi jembatan koneksi dengan monitornya. Oh ya. Kalau monitornya pakai koneksi DVI ya pakai port yang DVI.
Kalau dia pakai teknologi HDMI ya nanti ke HDMI. Kalau dia pakai DisplayPort ya nanti ke DisplayPort. Kayak begitu ya. Nah, sekarang kalau ini ya, kartu grafis ini adalah tipe PCI Express ya ini atau PCIe ini tipenya. Terus bagaimana mekanisme kerjanya? Sekarang Nah, mekanismenya ya. iya, jadi misalnya ini nih. Ini motherboard. Tempo lalu kan sudah kita bahas mekanisme transmisi data atau Ya. data yang akan ditampilkan ke layar monitor tersimpan di memori utama. Ya. Kemudian dikirim nanti pada prinsipnya ke slot tempat kartu grafis ini, slot PCIe. Nah, ini nanti kan nempelnya di slot ini toh. Ya. Akhirnya data yang akan ditampilkan di layar monitor diterima oleh kartu grafis ini. Yaitu diterima melalui interface-nya ini. Interface-nya ini interface PCIe. Karena di sini slotnya juga PCIe. PCIe itu PCI Express itu loh. Oh, Express. Ya, kalau lengkapnya itu PCIe itu kependekan dari Peripheral Component Interconnect Express. Nah, itu ya lengkapnya. Ya. Data yang sudah diterima oleh interface dari PCIe ini, konektornya ini, nanti akan dikirim ke VRAM, memori grafis ini, memori kartu grafis, disimpan di sini. Nah, data-data yang sudah tersimpan di sini, selanjutnya akan diolah oleh GPU ini. Jadi GPU ini nanti mengolah data digital menjadi data visual yang akan ditampilkan ke monitor tadi. Hasil olahannya ini nih kembali disimpan di VRAM ini. Barulah data hasil olahan yang sudah disimpan di sini nanti akan dikirim ke port-port atau konektor yang ada di sini. Nah, data ini yang ditampilkan nanti ke monitor, dikirim ke monitor, monitornya lah, layar monitornya yang tampil di situ. Nah, ini fungsi daripada kartu grafis. Ayo, ada pertanyaan apa lagi? Kalau di motherboard kan CPU kan bisa panas. Ini juga bisa panas juga ya? Iya, malah panasnya bisa berlebih-lebih ini. Ya, jadi di sini ini cepat sekali panas. Asalkan tahu ya, kalau ini CPU, jadi prosesornya ini nih, ini ya yang saya lihat yang paling tinggi itu sekitar 150 watt kebutuhannya. Ada yang lebih, kalaupun ada nggak jauh dari itu. Tapi kalau yang namanya kartu grafis macam gini, itu bisa lebih. Ada yang 200, 250 sampai 300 watt. Jadi dia lebih panas, kayaknya begitu. Itulah sebabnya dia ada heatsinknya ini. Yang fungsinya untuk mendinginkan daripada GPU itu sendiri. Tahu nggak kalau dia panasnya berlebihan? Nggak tahu ya. Yang terjadi nanti apa? Tampilan di layar monitor itu menjadi macet. Kayak hang, kayak begitu. Ya, atau mungkin nggak tampil lagi karena dia terlalu panas gitu. Sama ya, kalau di prosesor ini kan ada pasta ya. Sama di sini nanti juga ada pasta. Kalau ini pastanya kan sudah saya bersihkan. Itu sudah bersih. Ya, sudah bersih itu. Jadi fungsinya sama kayak begitu. Ya, coba gini ya. Kalau ini adalah prosesornya di sini. Prosesor ini punya memori sendiri kan. Ya. Yang disebut RAM, memori utama, disebut memori utama. Ini juga begitu sama. Jadi ini punya memori sendiri. Lah memorinya adalah ini. Nah, itu ya. Jadi sama-sama punya memori. Fungsinya juga sama kok. Menyimpan data atau mengirim data yang akan diolah oleh prosesor. Hasilnya juga disimpan di situ. Sedangkan di sini kan sama juga kan. Kayak gitu. Iya. Data yang akan diolah di prosesor nanti akan dikirim dari memori utama. Hasilnya kan dikembalikan ke memori utama. Sama dong ini, sama kayak begitu. Hanya bedanya ini di motherboard, ini di kartu grafis. Ya. Tapi ingat, kalau yang di prosesor CPU tadi itu seluruh data yang dikumpulkan, data-data input diolah di situ. Semua ya. Iya, kalau ini enggak. Ini mengolah hasil olahan dari prosesor CPU tadi. Itu aja bedanya. Gitu. Ya. Iya. Jadi gimana?
Sudah. Ya, oke beruntung. ya. Ngomong terus capek. Ya. Oh iya. Terima Ya. kasih Eyang. Iya, sama-sama. Baik, sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat.